Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang peristiwa kelengserannya Soeharto. Saya Naila Alvin Khairnisa, perwakilan dari kelompok 6. Hai, saya Marcel. Perkenalkan, nama saya Pramudia Ananta Zonanto. Dan dua teman kita yang lainnya, yaitu Muhammad Haikal serta Nenden Fatima Azhara. Pada bulan Mei tahun 1998 merupakan momen penting bagi Soeharto. Saat itu dia menyatakan diri mundur dari kursi kepresidenan. Soeharto berkuasa dan dilantik sebagai Presiden Indonesia sebanyak 7 kali. Ia menjabat sebagai presiden dimulai pada tahun 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada akhir masa jabatannya, Presiden Soeharto banyak meninggalkan jejak yang buruk, sistem pemerintah yang otoriter dengan permasalahan KKN, ekonomi konglomerasi yang rapuh, bangunan kehidupan sosial yang berpihak kepada masyarakat, serta sistem budaya feodalistik akhirnya menjadi senjata makan tuan pada pertengahan tahun 1977. Faktor runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, yaitu krisis ekonomi dan moneter, penyimpangan pasal 33 kelompok, sistem pemerintahan bersifat sentralis, krisis politik, krisis kepercayaan, serta krisis hukum. Kronologi jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. 22 Januari 1998, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga mencapai Rp16.000. 2 Februari 1998, Presiden Soeharto mengangkat Wiranto sebagai Panglima ABRI. 5 Maret 1998, 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden yang disampaikan pada sidang umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional. Mereka diterima fraksi ABRI. 10 Maret 1998, Soeharto kembali terpilih menjadi presiden yang ketujuh kalinya, didamping Wakil Presiden B.J. Habibie. 14 Maret 1998, Soeharto mengumumkan kabinet yang dinamai Kabinet Pembangunan 7. 15 April 1998, Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang bulan ini mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri melakukan berunjuk rasa menuntut dilakukannya reformasi politik. 18 April 1998, Menteri Pertahanan dan Keamanan Panglima ABRI Jenderal Purnawiranto dan 14 Menteri Kabinet Pembangunan 7 mengadakan dialog dengan mahasiswa di Pekan Raya Jakarta. Namun cukup banyak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak dialog tersebut. 1 Mei 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Dahlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai tahun 2003. 2 Mei 1998, pernyataan itu diralat, kemudian dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang. 4 Mei 1998, harga bahan bakar minyak naik hingga 71%. 5 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa besar-besaran terjadi di Medan yang berujung pada kerusuhan. 9 Mei 1998, Presiden Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan negara-negara berkembang. 12 Mei 1998, tragedi Trisakti. 4 orang mahasiswa Trisakti tewas. 13 Mei 1998, kerusuhan massa terjadi di Jakarta dan kota-kota lainnya. Soeharto memutuskan untuk kembali ke Indonesia. 14 Mei 1998, demonstrasi bertambah besar hampir di seluruh kota-kota di Indonesia. 15 Mei 1998, Soeharto tiba di Indonesia setelah memperpendek kunjungannya di Kairo.
Ia membantah telah mengatakan bersedia mengundurkan diri. Suasana Jakarta masih mencekam, toko-toko banyak ditutup, sebagian warga pun masih takut keluar rumah. 16 Mei 1998, warga asing berbondong-bondong untuk kembali ke negeri mereka. Suasana di Jabodetabek masih mencekam. 18 Mei 1998, Ketua DPR atau MPR, Ketua Umum Harmoko, mengeluarkan pernyataan agar Soeharto mundur dari jabatannya. Mahasiswa menduduki gedung MPR atau DPR. 19 Mei 1998, Soeharto berbicara di depan TVRI. Ia menyatakan ia tidak akan mengundurkan diri, tetapi ia akan merombak kabinet dan membentuk Komite Reformasi. 20 Mei 1998, Amin R. membatalkan rencana demonstrasi besar-besaran di Monas karena dijaga ketat. 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Pukul 19.00 WIB, Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai presiden yang baru.